Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar dan memahami handle complaint atau penanganan keluhan pelanggan. Selain itu, kita juga akan mempelajari jenis dan faktor komplain itu seperti apa, serta cara dan kualitas penanganan komplain yang baik. Materi ini membantu kita dalam meningkatkan kemampuan untuk merespons dan menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang memuaskan, serta memperbaiki pengalaman pelanggan dan membangun hubungan yang lebih baik. Apa itu handle complaint? Handle complaint merupakan sebuah teknik penanganan atau pengelolaan keluhan pelanggan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Agar pelanggan merasa puas, sikap saat melakukan pelayanan harus diperhatikan dengan baik. Lihat komplain atau keluhan sebagai sebuah pembelajaran dan masukan bagi perusahaan. Keluhan ini bisa menjadi tanda bahwa ada perbedaan antara apa yang diharapkan pelanggan dan apa yang diberikan oleh perusahaan. Terkadang hal ini terjadi karena ekspektasi yang berbeda, asumsi yang salah, atau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis-jenis keluhan. Yang pertama, keluhan mekanis. Jenis keluhan yang berhubungan dengan hal teknis. Contohnya, seorang nasabah bank melaporkan bahwa mesin ATM tidak dapat digunakan. Yang kedua, keluhan sikap. Jenis keluhan yang berkaitan dengan sikap. Contohnya, seorang pelanggan melaporkan keluhan akibat sikap pelayan yang tidak ramah. Yang ketiga, keluhan terkait layanan. Jenis keluhan yang berkaitan dengan pelayanan. Contohnya, seorang pelanggan melaporkan keluhan karena makanan yang disajikan memakan waktu yang lama. Yang keempat, keluhan yang tidak biasa. Jenis keluhan yang unik. Contohnya, seorang pelanggan melaporkan keluhan karena tidak ada ruang merokok. Selanjutnya, faktor terjadi keluhan atau komplain. Komplain biasanya terjadi karena rasa ketidakadilan. Berikut adalah faktor yang bisa menyebabkan komplain terjadi. Yang pertama, keadilan prosedural. Prosedur yang jelas dan dilakukan secara adil kepada seluruh pelanggan tentunya akan menghindari terjadinya komplain. Perbedaan perlakuan prosedural menyebabkan rasa kecewa karena perbedaan alur yang diberikan. Keadilan interaksional. Interaksi antara pelanggan dan perusahaan tentunya penting dilakukan. Apabila hal tersebut tidak terjadi dengan baik, maka akan memicu timbulnya keluhan. Misalnya, ketika terjadi suatu kelambatan, maka informasikan kepada pelanggan bahwa hal tersebut akan terjadi agar menghindari komplain. Yang ketiga, distributor keadilan berkaitan dengan kompensasi yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan. Misalnya, sebuah maskapai penerbangan gagal melakukan jadwal penerbangan, maka harus melakukan kompensasi kepada pelanggan. Penyebab dan alasan munculnya keluhan. Yang pertama, adanya ketidakpuasan pelanggan atas produk atau jasa. Yang kedua, kegagalan pelayanan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, rendahnya respons staf pelayanan atas keluhan pelanggan. Yang keempat, pelayanan yang tidak efisien. Yang kelima, biayanya pelayanan yang tertunda. Yang keenam, sikap yang tidak ramah dan sopan kepada pelanggan. Yang ketujuh, pelayanan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan keinginan dan harapan pelanggan. Cara membantu komplain dengan baik. Yang pertama, gali lebih dalam. Cari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan pelanggan. Ajukan pertanyaan yang tepat untuk mengetahui keluhan, misalnya tanyakan apa yang terjadi pada Anda. Meminta memberikan contoh. Tanyakan juga pada diri Anda, apa informasi yang saya butuhkan, mengapa keluhan ini penting. Apabila dirasa bukan orang yang tepat untuk membantu keluhan pelanggan, maka berikan keluhan tersebut pada orang yang tepat. Yang kedua, identifikasi jenis pelanggan. Mengetahui jenis pelanggan akan memudahkan kita merespon mereka. Pelanggan yang terang-terangan menampilkan kesalahannya, hindari perilaku konfrontatif. Sebaiknya bersikaplah dengan sopan dan tegas. Pelanggan yang membayar dengan baik dan menuntut dukungan premi, mempertimbangkan untuk membantu alur yang mudah untuk menanggapi keluhan mereka. Pelanggan yang sering menghubungi jangan terlihat kecewa dan layani dengan sabar. Yang ketiga, respon pelanggan dengan cepat. Ketika pelanggan merasakan ketidakpuasan, segera tangani dengan cepat dan tepat agar mereka merasa dihargai dan tidak diabaikan. Menjelaskan waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan. Yang keempat, berikan solusi dan verifikasi bahwa masalah akan segera terselesaikan. Setelah mengidentifikasi akar penyebab keluhan pelanggan, lalu temukan solusi dan kirimkan solusi tersebut kepada pelanggan. Penting untuk memverifikasi bahwa solusi yang diusulkan benar-benar menyelesaikan masalah. Yang kelima, catat keluhan agar dapat terlacak nanti. Ketika menerima keluhan, penting melaporkan keluhan tersebut agar nanti dapat terlacak apabila keluhan yang sama terjadi atau bahkan terulang. Hal ini akan mempermudah melacak keluhan apa yang pernah terjadi. Pelayanan kualitas layanan pelanggan. Pelayanan kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Singkatnya, dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan.